Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Thank you. Halo Sobat Bang Laki, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bang Laki akan mereview sebuah film yang berjudul Moonshot. Film ini menceritakan dua mahasiswa bernama Sophie dan Walt yang melakukan perjalanan dari bumi ke Mars menggunakan pesawat ulang-alik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang mahasiswa yang bernama Walt sedang merekam dirinya. Dia sedang membuat video permohonan untuk program Mars Mahasiswa Coffee Industry, berharap agar dia diberikan kesempatan untuk pergi ke Mars. Setelah selesai, kemudian dia menguploadnya. Selain sebagai mahasiswa, Walt juga bekerja di kampusnya sebagai asisten barista robot. Robot itu bernama Gary. Scene berganti, memperlihatkan Walt yang sedang buang sampah sambil memandangi pesawat ulang-alik yang parkir di dekat kampusnya. Setelah itu dia balik ke asrama. Di dalam kamarnya, Walt rebahan sambil berharap kalau dia akan diterima di program Mars Mahasiswa. Mendengar itu, kita sebut saja Budi. Budi langsung menghancurkan harapan Walt dan membuat Walt menjadi pesimis. Scene berganti, memperlihatkan suatu pesta di asrama. Terlihat Walt merasa risih dan ingin pergi ke kamar mandi. Saat dia ingin pergi ke kamar mandi, Walt tidak sengaja mendengar suara yang mengantarkan dia ke suatu kamar, yang mana dia masuk ke kamar Sophie. Walt melihat Sophie sedang video call dengan kekasihnya yang ada di Mars. Walt pun menanyakan kepada Sophie yang membuat Sophie kaget, sampai pada akhirnya Walt tidak sengaja menginjak bola robot Sophie. Sophie pun marah dan mengusir Walt. Sophie pun kembali ke laptopnya. Singkat cerita, Walt keluar dari ruangan pesta. Dia bersandar di pinggir balkon tak jauh dari posisi Walt berdiri. Terdengar suara wanita yang mengajak Walt berbincang. Ternyata Walt kenal dengan wanita tersebut. Dia Ginny, teman kuliahnya dulu di jurusan Antrofisika. Walt pun mengatakan kepada Ginny kalau dia adalah temannya semasa di kelas pengantar dinamika fluida. Ginny pun menyadari dan langsung menyebut nama Walt. Mereka pun berbincang. Ginny bilang dia akan melakukan perjalanan sebentar lagi. Walt pun menyadari kalau malam itu akan menjadi malam terakhir bersama Ginny. Kemudian Walt mengajak Ginny ke sebuah pabrik sampah untuk menikmati sisa waktu bersama Ginny. Sesampainya mereka di suatu tempat yang mana tempat ini zona bebas sampah, mereka pun terus berbincang. Walt mengatakan keinginannya untuk pergi ke Mars. Ginny pun menanyakan kenapa Mars. Walt mengatakan tentang dirinya yang menyukai suatu petualangan. Ginny pun mengeluarkan kata-kata mutiara yang dikutipnya dari seorang astronom ditambah dengan sebuah filosofi tentang planet Mars yang mengarah ke suatu hubungan percintaan. Hingga Ginny mendekati Walt dan menciumnya. Akan tetapi tiba-tiba HP Ginny berbunyi. Spontan Ginny melepaskannya dan melihat HP-nya. Setelah itu Ginny mengatakan kalau dia akan merindukan Walt dari bumi. Sepertinya Walt mulai baper. Dan Ginny mengatakan kepada Walt untuk mengabarinya kalau sudah di atas sana, yaitu Mars. Ucapan itu membuat Walt menjadi semangat untuk pergi ke Mars. Singkat cerita, Sophie terlihat sedang memperbaiki bola robotnya. Di sisi lain, Walt sedang rebahan sambil mencoret kalimat di dalam buku. Dari balik jendela kamarnya, Walt melihat pesawat ulang-alik yang sedang terbang. Tiba-tiba Ginny menghubunginya. Ternyata pesawat ulang-alik yang dilihat Walt ada Ginny di dalamnya. Ginny pergi ke Mars. 1 bulan kemudian, Walt sedang teleponan dengan pihak program Mars Mahasiswa. Permohonan dia ditolak oleh mereka. Walt pun memohon kepada mereka untuk permohonan yang terakhir disetujui. Tetapi permohonan tersebut tidak disetujui juga. Kemudian pihak program Mars memberikan informasi untuk pergi ke Mars, namun harus membayarnya dengan membeli tiket seharga $937.000. Walt pun tampak kecewa mendengar harga yang begitu mahal. Scene berganti. Walt kembali bekerja namun dia telat. Gary pun memotong gajinya. Kemudian Gary memberitahu kalau ada seorang wanita yang berdiam diri selama 5 jam namun tak kunjung memesan makanan. Gary menyuruh Walt untuk menghampirinya. Wanita itu adalah Sophie yang kemarin Walt tidak sengaja menginjak bola robotnya. Walt pun memberikan minuman kepadanya namun Sophie harus membayarnya. Sophie pun memberikan ATM-nya ke Walt. Sophie terlihat sangat sedih dan marah. Kemudian Walt menghampirinya lagi dan mengajaknya berbincang. Walt mengatakan pacarnya berangkat ke Mars sebulan yang lalu dan belum membalas pesannya selama 3 hari. Singkat cerita, mereka pun berbincang hingga larut malam. Sophie pun juga menceritakan kekasihnya Kelvin yang sudah di Mars. Jadi mereka berdua ingin ke Mars untuk bertemu dengan kekasih mereka masing-masing. Walt pun memberitahu cara agar bisa masuk di pesawat tanpa membeli tiket dengan cara bersembunyi di ventilasi udara. Sophie pun membantah dan mengatakan membeli tiket.
Kemudian Walt mengatakan kayak kalau mampu bayar saja $1.000.000. Sophie mengatakan kalau keuangan itu urusan pribadiku. Walt pun sontak menyuruh Sophie untuk segera membeli tiket karena malam ini terakhir pembeliannya. Namun sepertinya Sophie menolak karena dia mengidap aerofobia atau takut terbang. Tiba-tiba saja Sophie berubah pikiran dan membeli tiketnya. Singkat cerita, Walt sedang membuang sampah dan tiba-tiba saja handphonenya berbunyi. Ternyata itu Ginny mengirimkan sebuah video. Yang mana isi videonya dia menceritakan seekor kucing yang menyelinap masuk ke pesawat. Spontan Walt mengulang video tersebut dan mendengar Ginny mengatakan kucing itu masuk ke dalam kapsul. Walt pun berpikir dia juga harus seperti itu untuk bisa pergi ke Mars. Walt pun bersiap dan bergegas untuk pergi ke Mars dan tak lupa pula mengucapkan selamat tinggal ke Gary. Hari yang dinanti tiba. Terlihat Sophie sudah di bandara namun dia merasa takut. Saat di bandara tiba-tiba Walt menghampirinya. Sophie pun kaget. Walt meminta Sophie untuk membantunya agar dia bisa masuk ke dalam bandara. Akhirnya Sophie pun membantunya. Sophie dan Walt masuk ke dalam bandara. Saat di lift Sophie terlihat berjoget cara dia untuk mengatasi kegugupan. Sesampainya di pintu masuk ke pesawat, Sophie mengucapkan selamat tinggal ke Walt. Walt pun memberikan sesuatu ke Sophie dan akhirnya Sophie masuk ke dalam pesawat. Di sisi lain terlihat Walt yang sedang berusaha untuk menyelinap dan dia pun menyelinap masuk ke dalam kapsul. Di dalam pesawat, Sophie melihat apa yang dikasih Walt tadi. Ternyata sebuah boneka bergambar bumi yang bisa bernyanyi. Tiba-tiba hitungan mundur terdengar. Pesawat ulang-alik pun akhirnya terbang. Sekarang Sophie dan Walt berada di luar angkasa. Sophie pun berjalan menuju Olarun 4 yang mana tempat ini menjadi hunian penumpang pesawat selama 35 hari ke depan. Saat di persimpangan lorong, Sophie mendengar sesuatu. Sontak Sophie pun mendekati suara tersebut. Sophie kaget ternyata itu Walt. Sophie pun merasa kalau dia dimanfaatkan Walt. Tiba-tiba Walt menghubungi Ginny. Sontak Sophie langsung menghancurkan HP Walt karena dapat beresiko untuk Walt dan dirinya. Kemudian Sophie membawa Walt ke kamarnya. Di tengah perbincangan mereka terdengar suara perempuan. Perempuan itu bernama Cornelia sebagai Kapten Carter. Spontan Walt mengaku dirinya sebagai Calvin agar tidak ketahuan. Cornelia menarik Walt keluar kamar dan memanggil Tabby dan Celeste, dua pasangan lesbi. Mereka pun berbincang dan bercanda. Singkat cerita, Sophie dan Walt pergi ke ruang teknisi pesawat dan di sana ada seorang pria bernama Earl. Kedatangan mereka bermaksud untuk membuat tanda pengenal Calvin atau Walt. Akan tetapi Earl mengatakan Carla sedang gangguan. Earl mengenalkan Carla, sebuah komputer yang sedang mengalami gangguan. Sophie menawarkan diri untuk mencoba memperbaikinya. Dan benar saja, komputer itu kembali bagus. Mereka pun tampak senang. Earl pun langsung membuatkan tanda pengenal Walt yang menyamar sebagai Calvin. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Sophie dan Walt menghabiskan waktu di perjalanan dengan beberapa rutinitas, seperti olahraga, makan, VCS, hingga kelas edukasi. Setelah selesai berolahraga, Sophie mendengar sesuatu dari balik pintu kamar. Sophie mengira Walt menonton porno. Ternyata dia mencoba untuk menghubungi Ginny yang mana itu sangat berbahaya untuk penyamarannya. Sophie pun tampak kesal dan marah. Setelah itu Walt pun keluar kamar dan pergi ke suatu ruangan yang mana dia menginginkan es krim. Tiba-tiba Sophie masuk ke ruangan tersebut dan membuat Walt kaget. Setelah mendapatkan es krim, mereka pun kembali ke kamar sambil mengendap-endap. Sesampainya di kamar, mereka menikmati es krim tersebut sambil berbincang membahas hubungan antara keduanya hingga rasa es krimnya yang tidak enak. Scene berganti, memperlihatkan di suatu pertemuan semacam seminar. Seorang moderator atau pembawa acara mengatakan bahwa pemateri sedang berhalangan tidak bisa hadir. Namun tiba-tiba saja moderator malah menyebut tesis Calvin Riggins, yang saat itu dipakai Walt untuk penyamaran. Sang moderator pun langsung memanggil Calvin atau Walt untuk naik ke atas panggung. Walt pun tampak panik dan bingung harus ngomong apa. Namun akhirnya dia memberanikan diri untuk naik. Dia pun mencoba untuk mempresentasikan tesis Calvin hingga pada akhirnya presentasi dia melenceng ke percintaan dan cukup singkat. Namun tiba-tiba saja Celeste memanggil nama Tabby dan mengajaknya bertunangan. Celeste dan Tabby itu pasangan lesbi tadi. Suasana pun berubah menjadi suasana pesta. Sophie pun berdandan layaknya seorang putri yang membuat Walt jatuh hati. Kemudian mereka berdansa dan kembali ke kamar dalam kondisi mabuk. Singkat cerita, Sophie dan Walt berpindah pesawat ulang-alik. Namun di pesawat yang baru, sepertinya Walt sudah tidak bisa lagi memakai identitas Calvin. Dan akhirnya Walt bersembunyi di suatu ruangan seperti gudang. Sophie pun menemani Walt. Mereka menghabiskan sisa waktu bersama di ruangan tersebut sebelum sampai di Mars. Namun hingga pada waktunya Walt menyuruh Sophie untuk naik ke atas, ke tempat duduknya. Sophie pun ke atas. Saat di atas, Sophie mencoba menghubungi Calvin. Video call tersambung. Calvin menjelaskan bahwasannya dia sudah mempersiapkan semua kebutuhan Sophie saat berada di Mars dan tidak sabar menyambut kedatangan Sophie.
Sophie pun kembali ke gudang. Saat di gudang, Sophie mengatakan ke Walt, dia tidak bisa membantu Walt lagi. Perdebatan terjadi di antara keduanya sampai akhirnya Sophie mengatakan kalau dia ke Mars ada yang menunggu, sedangkan Walt tidak. Walt pun terdiam dan merelakan Sophie pergi. Singkat cerita, pesawat pun mendarat dan sampai di Mars. Sophie keluar pesawat dan disambut oleh Kelvin, sedangkan Walt ditangkap. Sesampainya di rumah Kelvin, Sophie disambut hangat oleh kedua orang tua Kelvin. Sedangkan Kelvin kini berada di ruangan semacam interogasi. Namun tiba-tiba saja pintu terbuka. Begitu kagetnya Walt, yang datang adalah Ginny, wanita impiannya. Walt berharap Ginny bisa membantunya, namun realitanya Ginny tidak membantunya, hanya memberikan kucing yang bernama Ripley yang statusnya sama dengan Walt, penumpang gelap. Dan terkejutnya lagi Walt mendengar kalau Ginny berpacaran dengan Edgar, seorang penjaga. Seketika Walt pun merasa kecewa yang amat mendalam. Scene berganti, memperlihatkan Sophie yang sedang makan bersama dengan Kelvin dan kedua orang tuanya. Kelvin mengatakan bahwa dia akan mengajak Sophie untuk bergabung dengan timnya, namun Sophie terlihat seperti tidak menyukainya. Di sisi lain terlihat Walt yang sedang tidur dan terbangun mendengar suara. Suara itu terdengar dari Ripley, kucing yang tadi. Walt keluar ruangan tersebut dan menuju ke suatu ruangan yang baru yang namanya ruangan itu adalah ruang Leon Coffee. Walt pun kaget saat bertemu dengan Leon Coffee. Leon Coffee adalah seorang miliarder atau owner program Mars. Ternyata Leon Coffee tidak marah kepada Walt karena Walt membuktikan kalau menyelinap ke pesawat tidak ada efek buruk. Leon Coffee membuat semacam taruhan dan dia menang. Singkatnya, Walt diterima Leon Coffee tinggal di Mars dan diajak bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Sophie mulai merasa tidak nyaman karena Kelvin tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan. Kelvin ingin Sophie bergabung di timnya dan melupakan kuliahnya, sedangkan Sophie tetap ingin menyelesaikan kuliahnya. Singkat cerita, Walt dan Sophie kembali bertemu. Mereka berbicara tentang apa yang sedang mereka rasakan selama di Mars, dan keduanya mengalami masalah yang sama. Hingga pada akhirnya ibu Kelvin mengatakan kepada Sophie untuk terus mengejar apa yang Sophie inginkan. Di sisi lain, Walt mendapatkan tawaran untuk bisa pergi ke planet yang belum pernah dikunjungi manusia sebelumnya. Dan Leon Coffee mempersilahkannya untuk menelepon orang siapa saja, karena dia di sana akan cukup lama. Walt pun mencoba menelepon Sophie, tetapi robot mengatakan Sophie sudah tidak terdaftar lagi sebagai penduduk Mars dan akan pulang ke bumi. Mendengar itu, Walt langsung mengejar Sophie. Di dalam pesawat, Sophie tampak cemberut, namun tiba-tiba saja Sophie mendengar suara Walt yang mana Walt sedang duduk di kursi yang bukan untuk penumpang dan Walt ditegur petugas. Singkatnya, mereka duduk berdua dan berbincang dan mengatakan masalah yang sama. Tapi yang sebenarnya terjadi petualangan itu adalah di saat dia mengenal Sophie. Spontan Sophie pun mencium Walt dan tamat. Mungkin sampai di sini review film Moonshot. Tunggu dan nantikan di review film selanjutnya. See you.